Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kenapa selamat pagi? Karena di sini saya ngetik videonya itu jam setengah dua pagi. Perkenalkan, nama saya Viva Zaraniswah dengan NRP akhir itu 080. Di sini saya akan mengerjakan tugas komputasi geofisika yang telah diberikan oleh Bapak Dharma mengenai kalkulasi data numerik menggunakan Newton-Raphson Method. Oke, sebelumnya itu kan kita sudah mengerjakan tugas komputasi geofisika menggunakan bisection method. Nah, kalau bisection method itu dia kan menggunakan grafik X sama Y untuk mendapatkan hasil akhir berupa akarnya itu kan. Nah, kalau yang ini, Newton-Raphson itu, dia harus menurunkan si fungsi-fungsi yang telah diberikan ini nih. Ini. Harus ini. Jadi nanti diturunkan dulu, maka kita bakal mendapatkan hasil akhir berupa akarnya itu. Lalu, eh yang pertama itu, oh iya, harus diingat kalau Newton-Raphson itu dia sama dengannya tidak turunan fungsinya itu nggak boleh sama dengan 0. Nanti kalau sama dengan 0, akan muncul output yang akan saya tampilkan nanti ya di penjelasan. Oke, langsung aja. Yang pertama di sini kita akan mengimport library SymPy. Ya, library Python yang namanya SymPy ini, dia fungsinya itu untuk menurunkan fungsi-fungsi yang telah diberikan ini. Oke, jadi di sini kita menggunakan library SymPy. Oke, nomor 1. Import terlebih dahulu SymPy-nya. Nah, selanjutnya kita di sini bakal mendefinisikan si variabel X-nya itu sebagai SymPy.symbols. Ini. Oke. Selanjutnya, kita bakal mendefinisikan fungsi X sebagai berikut nih. Function X. Nah, gini ya. Jadi kita tuh harus mendefinisikan fungsi X-nya kayak gini. Maksudnya, belum. Bukan yang ini, salah. Belum sampai sini. Harusnya ini dulu. Maaf ya, Pak. X kali SymPy dot sim X. Min SymPy.exp, exp itu X, E-nya itu. Nah, gini. Jadi, fungsi X itu bakal didefinisikan sebagai berikut. Ini tuh fungsi yang ini ya. Fungsi ini kan sama kan? X kali sin X min pangkat X itu kayak gini. Gitu. Lalu, yang kedua kita harus mendefinisikan di function. Fungsi diferensiasinya itu gini. Oke, sebagai berikut. Jadi, fungsi diferensiasinya itu didefinisikan gini. SymPy.diff function x, x gitu. Lalu, kita bakal mendefinisikan si metodenya ini, Newtonnya. Di sini x0, tol, maksudnya itu x0 itu kan nilai tebakan awal, tolnya itu toleransi. Toleransi itu kan batas simpangan gitu kan. Batas simpangan yang kita inginkan. Sebenarnya bebas sih. X0 sama toleransi itu bebas, kita mau masukin berapa aja. Tergantung kita maunya gimana. Nah, ini kita akan masukkan X lamanya itu sama kayak nilai awal tebakan. Terus iterasinya itu 1. Kenapa? Jadi kita mulai iterasinya itu mulai dari 1. Sebenarnya bisa iterasinya itu mulai dari 2, 3, atau seterusnya seberapa yang kita mau gitu. Jadi ini iterasinya sama dengan 1. Terus ada f prime function sama dengan sp.lambdivide. Di sini nanti saya bakal menjelaskan apa itu prime function sama f function gitu. Jadi saya ketik terlebih dahulu. Oke.
Nah, di sini saya bakal menjelaskan maksudnya dari f prime function itu apa. Jadi fungsinya itu dia buat menghitung turunan dari fungsi x secara numerik, gitu. Nah, kalau yang si f function ini, dia fungsinya menghitung function x secara numerik. Jadi bedanya kalau yang ada prime-nya itu dia menghitung turunan fungsi, gitu. Oke. Selanjutnya, kita bakal membuat pemisalan atau suatu kondisi. Nah, ini yang tadi aku udah bilang sebelumnya, kalau Newton-Raphson itu dia turunan fungsinya nggak boleh sama dengan 0. Maka kalau nanti sama dengan 0, hasilnya itu bakal gini. Ini sebenarnya tergantung kita sih, mau apa aja ditulisnya. Nih, kita bakal meminta ganti angka tebakannya. Seperti itu. Lalu, di sini bakal mendefinisikan si X barunya itu X lama dikurang fungsi dari X yang lama dibagi turunan fungsi X yang lama. Oke. Lalu errornya itu didefinisikan kayak gini. Absolute X yang baru dikurang X lama. Nah, ini tuh dibagi absolute X new. Jangan lupa dikali 100%. Oke. Selanjutnya, ini bakal nanti printnya itu gini. 2D. Nanti saya di sini bakal menjelaskan kenapa itu 2D, kenapa itu 8.4F gitu ya. Ini saya ketik terlebih dahulu. Ini sampai 4 kali saya copy paste aja deh. Oke. Sampai 5. Nah, kalau udah gini, jangan lupa, habis itu masukin yang pertama itu kan ada iterasi, habis itu ada X lama, ada functionnya lama, terus ada turunan fungsi yang lama, terus juga ada yang X baru sama ada error. Next, oke, di sini aku bakal ngejelasin kenapa dia 2D, kenapa dia 8.4F. Jadi maksudnya 2 ini tuh dia menyatakan lebar dari suatu bilangan ini. Nah, terus di sini kenapa 8? 8 itu dia juga menyatakan lebar totalnya. Di sini kenapa 4F? Jadi 4F itu nanti tuh kayak angka yang bakal dicetak atau ditampilkan itu di belakang koma sebanyak 4 angka. Misalnya jadi kayak 0,00000 gitu. 0 yang di belakang angka komanya itu 4 gitu. Lanjut, berikutnya itu kita masuk ke loopnya itu while. Oke, di sini kalau errornya melebihi dari toleransi atau lebih besar dari toleransi, maka bukan itu X old-nya bakal sama kayak X new. Habis itu X new-nya itu bakal muncul X old dikurang fungsi dari X yang lama, lalu per turunan fungsi dari X lama gitu. Oke, terus ini ada errornya. Errornya itu nanti bakal munculnya absolute lama yang kebalik. X baru kurang X lama per absolute X baru. Jangan lupa kali 100%. Nah, di sini nanti kalau misalkan si hitungannya apa ya, iterasinya bakal terus menerus bukan, perhitungannya udah sampai selesai gitu, udah sampai yang kita inginkan. Nanti itu iterasi akhirnya bakal tambah 1.
ya. Terus juga nanti bakal muncul printnya sama kayak gini. Ini aku copy paste aja. Oke. Nah, di sini kita bakal membuat suatu kondisi lagi atau pemisalan. Jadi kalau si fungsi dari X yang barunya itu sama dengan 0, nah ini tuh kita harus kembali atau balik lagi ke X yang baru gitu ya. Terus juga return X-nya ini. Di sini ada print. Tampilannya itu berapa sih? Begini ya, iter xo ini. Hmm. Hmm. Oke, print lagi. Aku salah nggak sih? Bener kok, bener. Nah, di sini root sama dengan Newton. Jadi di sini kita manggil si Newton 10,0,1. Nah, maksud dari 10 itu tuh dia tebakan awal ya. Angka tebakan awalnya itu 10. Nah, 0,0 ini jangan koma dong, salah. Titik 0,01-nya ini dia merupakan toleransi yang kita inginkan gitu, batas simpangannya. Lalu print Nah, di sini kita bakal membuat suatu kondisi atau pemisahan lagi. Jika akarnya itu if root is none, maksudnya akarnya nggak ada, mau ketemu, jadi kita harus mengubah tebakan awalnya, biar akarnya itu nanti ujung-ujungnya ketemu. Jadi kalau misalkan kita salah masukin angka tebakan, nanti ujung-ujungnya tuh akarnya nggak bakal dapet. Makanya nanti kalau misalkan nggak dapet akarnya, kita otomatis harus mengganti si angka tebakan awalnya itu. Oke. Ini. Habis itu kita membuat else. Kalau dia ketemu, hasilnya bakal gimana gitu. Akarnya adalah gimana sih ini tuh? Round 5 tutup kurung gini. Oke. Kita bisa lihat nanti hasilnya berapa. Oh no, syntax error ternyata. Sabar ya. Berapa nih? Kok salah? Oh iya ya Allah, nggak pakai XO, cuma out doang. Nah udah, ini ketemu hasil akhirnya itu segini. Lanjut, kita menggunakan looping yang for, ini kan pakai while. Bisa kita copy paste aja. Ini. Loop. Oke. Oke. Tinggal nanti kita ganti bagian ya. Bisa nanti kita ganti si printnya itu ganti. Biar.
Oke, mari kita copy. Ini format I, x out, f underscore function x out, f underscore prime function dalam kurung x lama ada x baru sama r. Nah, di sini kita ganti loopingnya jadi for, oke? Kalau for itu dia, jadi maksudnya kan gini ya, ntar aku jelasin dulu, aku ketik dulu, berarti aku jelaskan. Dia sama nggak sih? Harusnya sama kayak yang gini, kayak aku yang copy paste aja. Nih, ini sama. Wow. Nah, ya. Sini printnya kita pakai print yang ini. Sebenarnya sama sih printnya tadi. Cuma aku tadi tuh ini tuh bedanya ada underscore aja. Gak apa-apa itu bebas. Nah. Terus, nah. Jadi, aku bakal jelasin kenapa di sini 2,100. Maksudnya itu iterasi di range-nya itu untuk iterasi kedua sampai 100. Maksudnya itu jadi kita mulai iterasinya dari iterasi kedua sampai batas maksimal 100. Tapi kalau misalkan kita udah mendapatkan akarnya misalnya di iterasi 15, ya udah berarti berhenti di 15. Tapi batasnya ya udah sampai 100 gitu. Batasnya sampai 100 doang. Terus if R kurang dari sama dengan toleransi. Ini tuh kayak kita membuat pemisahan lagi atau suatu kondisi gimana kalau si errornya itu kurang dari sama dengan toleransi. Nah, mau kita harus balik lagi nanti ke x-nya, balik lagi. Gitu. Terus if function yang x barunya sama dengan 0, dia juga bakal balik lagi ke x yang x barunya itu. Nah, di sini itu harus lurus, soalnya nanti hasilnya bakal error kalau spasi-spasinya tuh ngorong juga. Print, ini sama semua. Nanti ada yang beda di bagian iterasi. Di Newtonnya beda ya. Kalau ini itu dia 1, jadi 0 yang ada di sini kan nih, ini 1,0,0. Nah, gini dong sih, cuma beda nolnya. Coba kita ini dapat error. Oh, error. Kenapa ini? Ini pasti nggak lurus deh. Waduh, harus lurus mungkin. Ya Allah, kenapa lagi nih? Kan ada function perasaan. Ini haji. Oh no, aku kan di sini ganti ini ya. Di sininya juga harus ganti dong. Oh, astagfirullahaladzim. Coba ya. Di mana line 19 yang oh ini ya. Itu kan salah semua gara-gara ganti ini doang. Wow. Ya Allah ya Rahman.
Lah, oh, kemana ini? Ganti angka tebakan. Oh, ini. Jadi, harus sangat teliti. Dapat. Akhirnya sama kan tuh. Tapi dia iterasinya cuma sampai iterasi 5 dan bahkan errornya lihat 0,000. Super keren. Ya kan? Nah, ini kan masih 0,001 kan. Nah, ini 0,00. Bayangkan. Lanjut ke nomor 2. Sebenarnya nomor 2 itu dia cuma tinggal ganti fungsinya aja. Jadi kita bisa mengcopy paste ya guys. Dari yang pertama ini. Kita copy paste. Cuma kita ganti aja nanti ininya. Si apa? Fungsinya diganti. Jadi di sininya ganti ya. Karena kan fungsinya ganti. Menjadi 1 kurang X plus simpy.sin X. Oke, udah ini aja yang diganti. Harusnya ya, karena ngikutin, ini ganti dulu nomor 2. Aku mau ganti ininya, jadi kayak gini aja. Ini terserah kita sih, bebas mau ganti. Mau pakai underscore atau tidak, itu tergantung kalian sendiri. Tuh, tapi itu jadi diganti semuanya. Bentar ya, harus per satu-satu. Dan yang di sini juga harus diganti. Harus ada ininya. Jadi kalau satu kayak begitu ya, semuanya harus kayak gitu. Nanti kalau enggak, sintaks error merah segede gaban gitu kan. Oke. Selanjutnya, ini kan kita pakai while terlebih dahulu ya. Jadi sama seperti ini. Ya ampun, ganti lagi dong kalau gitu. Walah. Oh iya, jangan lupa. Ini tuh harus sejajar. Nanti error. Nggak kebaca. Nih ya. Ganti dulu. Sebentar aku ganti dulu. Hmm. Oke. Ini sih file aku ada yang error ya. Karena ada yang belum aku ganti. Coba mari kita cobain dulu. Oh, bisa ternyata. Ini dapat hasil akhirnya seperti ini. Lanjut kita ganti looping menjadi looping. Oke. Looping yang for. Alah, harusnya tadi ini aku nggak usah. Nah, sampai sini aja aku hapus dulu ya. Coba, aku ganti, aku pakai yang ini. Oke. Whoop. Hasilnya sama. Nih. Jadi hasil akarnya itu 1,9346. Seperti itu. Nih, maksudnya nih, aku di sini bakal ngejelasin F aksen akarnya adalah round root, 5. Di sini kenapa 5? Lihat saja. Di belakang koma ada berapa angka? 5. Makanya seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya, ini nomor 2 sudah tamat. Kita ke nomor terakhir. Nomor terakhir itu fungsinya macam nih. Jadi kita harus, sebentar, kita copy paste, tinggal ganti fungsi aja. Fungsinya itu, nih ganti di sini. Return simpy.exp x kurang 1.
Sudah, habis itu kita tinggal masukin yang while-nya. Nih, tinggal copy paste aja sebenarnya kalau yang ini, asal fungsinya kita ganti. Macam itu. Dan jangan lupa harus lurus, karena kalau salah dikit aja, kagak bisa. Hah, akarnya 0,0. Emang iya ya, coba ya kita memastikan dulu. Tadi aku sudah melakukan pengkodingan. Oh iya, benar, ternyata. Oke. Selanjutnya, kita bakal melakukan loop yang for. Looping yang for. Ini sebentar. Kita copy paste dulu. Ini nomornya nomor 3. Seperti itu. Lalu kita copy paste sampai sini. Karena sama. Lalu kita tinggal copy paste dari yang looping itu for i. Penjelasannya masih sama ya. Sama yang pertama-tama aku jelasin. Nah, ini harus rata nih ya, biar tidak error. Loh. Tahu. Oke, dia 0,0. Bisa dilihat errornya 0,00. Itu keren banget sih. Dan di sini kenapa? Oh, tadi sebenarnya aku udah jelasin sih. Di sini kenapa di belakang komanya itu ada 4 angka. Karena di sini nih, lihat aja. Ini kita masukinnya tuh 4F. 4 gitu. Jadi berarti di belakang koma itu ada 4 angka. Seperti itu. Dan di sini kenapa hasil akhirnya itu kayak gini nih. Minus 0,7271. Seperti itu. Oke. Jadi cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Mohon maaf juga kalau coding saya ini belum sempurna karena saya juga masih belajar. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.